Silakan Pak Dives. Terima kasih. Ya, Pendeta Budi Asali itu dengan berkata tentang bukan mencemooh tapi menyindir Katolik, saya rasa. Dan apa yang diajarkan Budi Asali itu memaksa Protestan sendiri, memaksa Protestannya sendiri agar semua Protestan mengakui ajarannya Budi Asali, ya, sebagai ajaran Kristus yang universal itu. Dan ajarannya sudah ngawur. Ya, saya mengutip dari 1 Korintus pasal 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, itu sangat jelas bahwa harus mengakui bahwa roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Itu sudah juga tidak ada perkata tulisan bahwa itu adalah simbol atau ya tidak ada perubahan atau apa, tidak ada. Yang ada harus mengakui adalah tubuh dan darah Kristus. Dan ya benar-benar saya rasa ajaran-ajaran yang banyak itu yang tidak secara magisterium, saya rasa yang ngawur-ngawur itu, saya rasa secara tegas saya katakan bahwa itu adalah ajaran manusia. Karena di sini di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, Paulus menulis, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Berarti jadi mentafsir Alkitab ya secara ngawur, ya itu bukanlah yang Allah inginkan, tapi itu adalah sebagai perkataan manusia. Jadi saya rasa membuang-buang waktu untuk mendengarkan Budi Asali ngoceh, saya rasa. Ya demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dives. Makanya saya tidak mendengarkan lanjutannya Pak Dives. Saya sudah tahu bahwa itu ngawur sudah. Dasarnya yang dipakai saja ayatnya beda, perikopnya beda dan bicaranya beda, ya. Nah, makanya saya juga merasa tidak perlu saya putar lagi. Oke, saya berikan waktu lagi. Saya kurang tahu siapa yang mau duluan, Pak Suto atau Pak RT. Silakan. Oke, saya dulu. Jadi gini, ini seorang pendeta mengulik-ngulik ajaran Katolik. Itu sudah jelas offside handsball di depan gawang penalti. Kenapa ini saudara-saudara kita yang ngaku seiman Yesus tidak mau menegur, tidak mau ngerumpiin? Di mana kalian? Saya bertanya itu aja, di mana kalian? Bukan satu pendeta ini loh ya, banyak. Kenapa saya mengatakan banyak? Karena lebih dari 3 orang. Dia mengajarkan atau mengkhotbahkan yang bukan di wilayah dia. Makanya saya ngasih tahu bahwa ini handsball dan harus penalti di depan gawang. Handsballnya itu di depan gawang. Gawang bukan gawangnya musuh. Jadi seharusnya dia mengkhotbahkan sesuai ajaran dia lah. Sementara saya dengan satu tim membicarakan mengenai sejarah-sejarah gereja, iman rasuli, Anda rumpiin. Saya harus kamu bungkam. Tidak boleh.
Karena itu ajaran dogma. Dogma dari mana? Itu masih subdogma dari 7 dogma Katolik. Masih sub. Baru berupa sejarah. Saya belum menginjak ke Eucharistis ataupun Tritunggal. Di mana kalian-kalian? Tanpa ragu di mana? Kalian juga suka loncat pagar ke Katolik? Esrasuru di mana? Kalian juga pernah menjalani loncat pagar masuk dapurnya Katolik? Terus MYM juga Anda masuk rumahnya Katolik, Gilbert, Pak. ngopo-opo tempat tidur. Gilbert juga. Budia Sali sudah 2 kali yang saya lihat. Di mana ini orang yang mengaku-ngaku bahwa kita sama-sama satu ajaran Yesus? Kenapa enggak kau tegur? Ayo, seputar iman, saya langsung ngomong apa adanya. Di mana kalian? Di mana orang wong LE? Di mana? Saya hanya meminta Anda adalah betul-betul murid Yesus. Tegurlah. Saya tidak apa-apa, Anda tegur, tapi berikan solusi saya. Anda ngerumpi kemarin, apa solusinya? Dan landasan Anda negur saya, apa dasar-dasarnya? Makanya saya bisa mengejas Anda adalah ngerumpi. Saya tidak tertutup untuk dikoreksi. Kalau memang saya salah, saya akan mengaku. Karena itu ada ajaran di gereja saya. Saya tidak akan berkelit kalau memang Anda bisa membuktikan. Di mana saya mengajarkan dogma sama kayak saya. Saya hanya menceritakan sejarah gereja dari awal sampai tahun 1543. Kami tahu areal-areal mana yang out, mana areal-areal yang pre-kick, mana areal-areal yang offset, mana areal-areal yang handsball kena penalti. Saya sudah pelajari. Saya membicarakan Martin Luther, itu Martin Luther waktu masih jadi umat Katolik. Dia belum mendirikan gereja. Selain dia masih anggota gereja Katolik awam, sebetulnya dia adalah misionaris, presbiter atau pastor atau romo atau iman. Tapi karena dia kena ankomune atau ek komuni dan dia tidak menggunakan kesempatannya, dia menjadi awam. Sementara waktu dia merit, dia masih menggunakan tempat biarawannya untuk sementara. Di mana saya ngulik ajaran Anda? Saya menceritakan sejarah di lingkungan gereja saya. Di mana offset saya? Di mana handsball saya? Itu pun Anda rumpiin seputar iman. Ayo. Dasarnya mana Anda bilangin saya tidak benar. Tapi yang jelas-jelas Budia Sali ngajarkan ajaran Katolik, apakah itu hak dia? Gilbert Lumendong mengajarkan ajaran Katolik, apakah itu hak dia? MJM juga begitu. Esrasuru sami mawon. Di mana kalian tanpa ragi dan seputar iman? Ayo. Dalil-dalil mana yang kalian pakai? Jangan menjadi seorang pengerumpi. Kalian itu bapak-bapak. Jalan kalian sudah jauh. Tapi Anda minum kopinya kurang pahit. Melek Anda kurang. Tidur Anda yang kebanyakan. Begitu mimpi, dengar, awalnya tidak tahu, langsung kaget. Sementara perjalanannya pendeta-pendeta itu kamu tidur. Makanya saya bilangin, minum kopimu kurang. Ayo, kembali kita ke ajaran masing-masing. Ceritakan sejarahmu. Ceritakan ajaran-ajaranmu. Saya juga akan jalan. Apa yang kami terima ajaran-ajaran dari gereja, sejarah gereja akan saya wartakan terus.
Jadi lu punya jalan, gue punya jalan. Sama-sama mewartakan. Memang kita sama-sama Kristus, tapi jalannya beda. Wajah dari saya. Terima kasih, Dik ya. Berkat dalam. Terima kasih Pak Suto. Saya berikan kepada Pak RT. Silakan Pak RT yang punya lingkungan kita. Kebetulan tadi agak mirip dengan Pak Suto sebetulnya, Bang Gia. Jadi saya anggap beliau sudah mewakili ya. Namun kata-kata puitisnya itu memang benar ya. Ada banyak hal yang kita cermati dari pihak denominasi itu. Semangatnya baik untuk bersatu ya. Tapi ketika ada persatuan, sebenarnya yang bercabang-cabang dan yang berada di luar lapangan itu melempari batu kepada gereja Katolik. Ini yang di posisi kita ketika kita mau bersatu benar-benar, tapi benjol-benjol gitu. Nah, kita punya hak dong tentunya untuk menjawab ya. Ketika menjawab, hendaknya dengan bijak disikapi bahwa banyak ya denominasi yang masih seperti itu, mental-mental masih anak kecil ya. Namun terus nanti diarahkan bahwa ya kita lah yang kurang ini ya menyambut persatuan kurang hikmat. Itu, iya kurang hikmat itu yang kita sesalkan demikian. Mungkin perlu juga ini Bang ya sekedar ketok pintu kemudian ketok jidat lalu kita mundur satu langkah, perlu kita siapkan data ya apa sih yang menjadi poin teologis dari Martin dengan Calvin dengan Zwingli mungkin saat ini ya kalau bisa secara online saja begitu kalau bisa ini mohon maaf sebab kelihatannya banyak juga sih kaum proti-proti yang imut-imut itu nggak memahami bahwa mereka pikir dengan mengikuti ajaran lain itu sudah benar gitu ya atau merasa diri sama dengan gereja-gereja yang lain seperti Ortodoks atau Katolik gitu. Itu yang perlu kita sampaikan sih kalau bisa sore ini. Setahu saya dalam hal ini, Martin Luther itu sampai akhir hayatnya masih mempercayai banyak dogma, banyak ajaran gereja Katolik seperti Maria tetap perawan, ya, kemudian Maria Bunda Allah, kemudian tentang Ekaristi, yaitu benar-benar tubuh Kristus yang substansial ada di Ekaristi Katolik ya. Justru lewat aliran Calvinis lah yang menentang, sebagai murid Calvin itu menentang sangat sampai mereka berpisah pada saat itu. Nah, saya tadi berusaha untuk mencari ketika Pak Suto menyampaikan pendapatnya, namun belum berhasil ya. Kemudian ya, ada juga aktivitas sedikit di sini yang mengganggu. Jadi mungkin saran aja gimana kalau kita sampaikan itu mungkin dari literasi referensi yang Pak Gia punya bisa ditampilkan lebih baik itu Pak. Itu dari saya Pak. Makasih.